Pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan diilustrasikan menjadi 3 konsep. Pertama adalah konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah konsep pecahan sebagai hasil bagi. Dan yang ketiga adalah konsep pecahan sebagai rasio. Konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Pada bilangan pecahan terdiri dari pembilang, yaitu bilangan yang terletak di atas, dan penyebut, yaitu bilangan yang terletak di bawah. Misalkan 2/3. Maka 2 ini adalah pembilang, ya. Pembilang. Sedangkan 3 ini adalah penyebut. Penyebut, ya. Oke. Pembilang menunjukkan jumlah keseluruhan yang dimaksud. Jadi 2 ini menunjukkan jumlah keseluruhan yang dimaksud, ya. Penyebut menunjukkan jumlah bagian yang dipertimbangkan. Jadi 3 ini menunjukkan jumlah bagian yang dipertimbangkan, ya. Kedua bilangan tersebut dipisahkan oleh sebuah garis. Sebuah garis, ya, dipisahkan oleh sebuah garis. Definisi pecahan sebagai bagian dari keseluruhan juga digunakan pada konsep pecahan sebagai bagian dari himpunan atau set. Ya. Konsep pecahan sebagai hasil bagi. Pecahan muncul dari pembagian antara suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Dapat disimbolkan pembilang sebagai bilangan yang terbagi dan penyebut sebagai bilangan pembagi. Seperti contoh tadi, ya, berarti 2/3, ya. Maka 2 adalah pembilang, itu sebagai bilangan yang terbagi. Sedangkan 3 itu adalah penyebut sebagai bilangan pembagi. Oke, ya, bisa paham, ya. Kemudian konsep pecahan sebagai rasio. Dalam definisi ini, pecahan digunakan untuk membandingkan satu jumlah dengan jumlah yang lain. Pada simbol pecahan dapat dibaca sebagai perbandingan antara pembilang dan penyebut. Oke, jadi 2/3 ini juga bisa kita katakan sebagai 2 dibanding 3, ya. Jadi bisa dikatakan juga seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan konsep pecahan sebagai rasio. Ya, rasio itu pembanding. Oke, mengenal pecahan sederhana. Jika sebuah gambar persegi dibelah menjadi beberapa bagian, maka bagian-bagian tersebut adalah pecahan. Oke, misalkan ini, ya, ada persegi, kemudian kita bagi 2, maka bagian-bagian yang kita bagi 2 inilah disebut dengan pecahan. Bisa paham, ya? Oke, kalau gambar ini berarti ini bernilai 1, ya. Kalau yang persegi utuh ini bernilai 1, maka apabila telah dibagi 2, maka nilainya masing-masing adalah setengah, ya. Jadi di atas nilainya setengah, yang di bawah juga nilainya setengah. Oke. Nilai setengah ini atau 1/2, satunya adalah pembilang, ya. Kemudian 2-nya adalah penyebut. Itu biasanya dibaca dengan setengah atau 1/2, ya. Bisa dibaca demikian. Jadi setiap bagian pada persegi, ya, mewakili satu bagian, ya, dari keseluruhan dua bagian ini. Oke, bisa paham, ya? Oke, konsep bilangan pecahan dapat dihubungkan dengan konsep besar atau luas, ya, kemudian panjang maupun himpunan. Oke, yang pertama adalah besar atau luas. Gambar yang mewakili bilangan 1 dan gambar yang mewakili bilangan 1/4 ini, ya. Jadi ini dia persegi utuh ini itu mewakili bilangan 1, sedangkan persegi yang kita bagi 4 secara merata, ya. Kita bagi 4 ruas secara merata. Itu apabila salah satu ruasnya kita arsir, ya, maka bagian itulah disebut dengan bilangan 1/4, ya.
atau mewakili bilangan seperempat. Oke, bisa paham ya? Oke. Kemudian panjang. Oke, apabila ada sebuah garis, ya kan, kita anggap dia 1 ya, garis ini bernilai 1, maka apabila garis ini kita bagi ke dalam 4 ruas ya, kita bagi ke dalam 4 ruas dan salah satu ruasnya kita tandain atau kita tebalkan atau kita arsirkan ya, maka bagian yang kita arsirkan ini adalah mewakili bilangan seperempat ya, 1/4. Sedangkan garis dari ujung ke ujung ini itu mewakili nilai 1 ya. Oke ya. Mewakili bilangan 1 ya. Oke. Oke, kemudian himpunan. Bilangan pecahan dapat diilustrasikan sebagai perbandingan himpunan bagian yang sama dari suatu himpunan terhadap keseluruhan himpunan semula. Oke, misalkan kita ada sebuah himpunan A dengan anggotanya ada 4 ya, ini ada 4, oke. Jika himpunan A dibagi menjadi himpunan-himpunan bagian yang sama, oke ya, ini kita anggap sama ya. Jadi ini nilainya sama, maka setiap himpunan bagian mempunyai satu anggota dan dibandingkan dengan himpunan A adalah seperempat. Jadi setiap anggota ini, inilah misalkan yang kita arsir ini, itu dibandingkan dengan himpunan A ini, nilainya adalah seperempat. Bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Membandingkan pecahan. Jika seorang anak mendapat kue 1/3 bagian, sedangkan salah satu temannya mendapat 1/4 bagian, manakah kue yang lebih besar? Untuk dapat mengetahui bagian yang lebih besar atau lebih kecil, dapat dilakukan dengan membandingkan pecahan. Bentuk pecahan seperti apa yang lebih besar? Bentuk pecahan seperti apa yang lebih kecil? Oke. Perhatikan ini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada sebuah persegi, yang kemudian persegi itu kita bagi ya masing-masing. Yang sebelah kiri kita bagi 4 ruas sama besar ya, kemudian sebelah kanan kita bagi 3 ruas sama besar. Oke. Inilah yang disebut dengan perbandingan pecahan berpembilang sama. Perhatikan, pembilangnya yang atasnya itu sama ya, yang atas itu sama, maka dia disebut adalah pecahan berpembilang sama. Oke. Tapi penyebutnya yang bawahnya berbeda ya. Oke, kita perhatikan ini. Apabila penyebutnya berbeda, ya, perhatikan penyebutnya berbeda ya, sedangkan pembilangnya sama ya. Maka perhatikan ini. Ini 4, nilai penyebutnya 4, ini 3, nilai penyebutnya 3. Maka sebenarnya nilai 1/3 itu lebih besar daripada nilai 1/4. Kita lihat gambarnya. Nilai 1/3 itu lebih besar daripada nilai 1/4. Artinya apa? Artinya apabila penyebutnya makin besar, ya, ini penyebut, yang bawah itu penyebut, maka nilainya semakin kecil, nilainya ya, atau luasnya. Kalau ini kita lihat luasnya semakin kecil, ya kan? Ini 1/4 lebih kecil daripada 1/3 luasnya. Oke, bisa paham ya? Namun apabila penyebutnya makin kecil, seperti ini 3 ya, atau 2 nanti ya, maka dia nilainya akan lebih besar. Ini artinya adalah 1/3 lebih besar daripada 1/4. Perhatikan gambarnya. Ini 1/3 lah, ini 1/4. Maka 1/3 lebih besar daripada 1/4. Bisa paham ya? Perbandingan pecahan dengan penyebut sama. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Oke ya, ini sebuah persegi, baik di kiri maupun di kanan, kita bagi dengan ruas yang sama ya, kita bagi 4. Oke, masing-masing kita bagi 4. Yang bagian kiri kita bagi 4, oke, ruasnya sama, dan bagian kanan kita bagi 4, ruasnya sama. Perhatikan. Di sini artinya apa? Di sini adalah pecahan berpenyebut sama. Perhatikan ya, kita bagi persegi ini kita bagi 4 ya kan, masing-masing ini juga kita bagi 4, kiri dan kanan kita bagi 4. Artinya apa? Artinya penyebutnya sama, itu adalah 4 ya. Nah, sedangkan bagian yang kita arsir berbeda. Yang sebelah kiri kita arsir hanya 1 bagian saja, sedangkan yang bagian kanan kita arsir 3 bagian. Maka nilai yang sebelah kanan atau 3/4 itu lebih besar daripada nilai yang sebelah kiri atau 1/4. Artinya apa? Artinya apabila pembilang dia kecil,
maka nilainya pun akan nilai daripada bilangan ini adalah kecil. Apabila pembilangnya yang bagian atasnya besar, makin besar, ya, maka nilainya juga semakin besar. Nilai bilangan pecahan ini semakin besar. Bisa paham ya? Jadi kalau di sini adalah 3/4 itu lebih besar daripada 1/4 ya. Karena penyebutnya sama tapi pembilangnya lebih besar 3/4. Oke, bisa paham ya? Oke. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika penyebutnya sama, semakin besar pembilang, semakin besar nilai pecahannya. Oke ya, bisa tangkap ya. Jika pembilangnya sama, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Oke ya. Simbol untuk menyatakan perbandingan adalah ini ya. Ini simbol kurang dari, sedangkan ini simbol, perhatikan ini lebih dari ya. Sedangkan ini simbol sama dengan. Oke. Pecahan senilai. Perhatikan 6 gambar ini ya. Masing-masing 2 gambar ya. Kiri dan kanan ini itu adalah sama ya. Kalau oke ya, sama ya. Cuman masing-masing dibagi dengan pembagian yang berbeda-beda. Oke, kita perhatikan gambar pertama. Gambar pertama itu sama dengan gambar kedua. Oke, gambar pertama itu yang bagian kiri itu kita bagi 4 ya. Oke, sedangkan yang bagian kanannya yang gambar serupa dengan dia itu kita bagi 8. Kemudian perhatikan bagian yang diarsir itu adalah sebenarnya bagian yang sama. Perhatikan. Cuman di sini dia hanya satu bagian saja yang diarsir. Sedangkan di sini 2 bagian yang diarsir. Perhatikan. Letak arsirannya sama persis ya. Luas arsirannya juga sama. Maka yang sebelah kiri ini disebut adalah 1/4. Jadi arsiran yang sebelah kiri ini disebut 1/4. Oke. Sedangkan arsiran yang di sebelah kanan ini itu adalah 2/8. Oke. Nah, tapi nilainya adalah sama ini ya. Kenapa? Karena bagi bentuk bangunannya adalah sama ya. Kemudian bagian yang diarsirkannya, yang diarsirnya adalah sama ya. Cuman itu pembagiannya itu di sini dibagi 4, sedangkan di sini dibagi 8. Maka ini disebut 1/4, ini disebut 2/8. Tapi nilai 1/4 ini itu sama dengan nilai 2/8. Itulah disebut dengan pecahan senilai. Bisa paham ya? Kemudian demikian juga ini ya. Ini bagian ini, perhatikan bagian arsirnya ini sama ya. Walaupun di sini satu bagian kirinya itu satu bagian yang diarsir, sedangkan bagian kanannya 3 bagian yang diarsir, tapi perhatikan. Oke, perhatikan luasnya sama ya kan? Oke, luas arsirannya sama. Artinya apa? Artinya dua bangunan ini ya, dua bangunan identik ini itu sebenarnya nilainya sama. Kalau ini kita sebut 1/4 itu, sedangkan ini kita sebut 3/12, maka itu nilainya sama. Jadi 1/4 itu adalah sama dengan 3/12. Kita lihat arsirannya ya, sama ya. Oke, demikian juga ya bagian ini ya, ada persegi ya, kemudian kita bagi 4 ya, kemudian salah satunya kita arsir, itu kita lihat posisi arsirannya sama dengan bagian yang persegi yang kita bagi 16 bagian. Oke, itu. Oke, jadi gambar ini adalah sama. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi 1/4 itu sama dengan 4/16. 1/4 itu sama dengan 3/12 dan 1/4 itu sama dengan 2/8. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi ini adalah pecahan senilai ya, yang 1/4 dengan 2/8. Ini juga adalah pecahan senilai, yaitu 1/4 dengan 3/12. Kemudian ini juga disebut pecahan senilai, yaitu 1/4 dengan 4/16. Oke. Suatu pecahan bisa jadi memiliki bentuk lain, namun tetap sama nilainya. Gambar berikut menunjukkan pecahan yang berbeda, namun nilai sama. Oke, ada paham ya? Ini kita bagi 2, ya kan? Ini kita bagi 4, ini kita bagi 6. Tapi bagian diarsir tetap bagian atas keseluruhannya ya. Maka nilai ini sama nilai ini adalah pecahan senilai, nilainya sama, yaitu ini 1/2, ini 2/4, ini 3/8.
nilainya sama ya. Oke. Jika sebuah pecahan dikalikan dengan 1, jadi misalkan ada pecahan ya, misalnya setengah ya kan, atau berapapun, apabila kita kali 1, maka nilai pecahan tersebut tidak berubah. Diingat ya, nilai apa saja kalau kita kalikan dengan 1, itu nilainya tidak berubah. 5 kali 1, 5 ya kan. 7 kali 1, 7. 100 kali 1, 100. X kali 1, X. Jadi nilai apa saja apabila kita kalikan dengan 1, maka nilainya tetap tidak berubah. Oke, dalam sebuah pecahan, ya, ketika pembilang dan penyebutnya adalah bilangan yang sama, ya, misalkan ini ya, 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, 10 per 10, ya kan, dan seterusnya, maka pecahan tersebut nilainya adalah 1. Oke, ya, bisa paham ya. Jadi pecahan yang dikalikan dengan suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan yang sama, ya, misalkan dikalikan dengan 2 per 2, misalkan dikalikan dengan 3 per 3, misalkan dikalikan dengan 4 per 4, maka menghasilkan pecahan yang senilai. Oke, contohnya ini, setengah kita kalikan sama 2 per 2. 2 per 2 ini kan 1. Oke, itu akan menghasilkan sebuah pecahan yang senilai, yaitu 2 per 4. Demikian juga setengah kita kalikan sama 3 per 3. Oke, 3 per 3 ini kan 1 kan? Oke, maka dia akan menghasilkan pecahan yang senilai, yaitu 3 per 6. Jadi sepertiga sama dengan 2 per 6 sama dengan 3 per 9. Itu adalah pecahan yang senilai ya. Oke ya. Oke, pecahan murni, senama dan campuran ya. Oke, bilangan pecahan murni disebut juga bilangan pecahan sejati, adalah bilangan pecahan yang paling sederhana, tidak dapat disederhanakan lagi. Contoh bilangan murni ada antara lain adalah sepertiga, 2 per 5, 5 per 7, dan lain-lain ya. Ini udah paling kecil ya, nggak bisa lagi kita sederhanakan lagi. Ini nilainya udah paling kecil ya, tidak bisa lagi kita sederhanakan lebih kecil lagi. Oke, bilangan pecahan senama. Bilangan-bilangan pecahan yang mempunyai penyebut sama dinamakan bilangan-bilangan pecahan senama. Contoh bilangan pecahan senama antara lain 1 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 10 per 6, dan seterusnya ya. Oke, saya kira bisa paham. Bilangan pecahan campuran. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ada persegi panjang ya, ada 2 buah ya. Kemudian masing-masing kita bagi 2 ya, persegi panjangnya. Kemudian persegi panjang yang kanan, kedua-duanya kita arsir ya. Setelah kita bagi 2, kedua-duanya kita arsir. Sedangkan persegi panjang yang bagian kanan hanya kita arsir sebagiannya saja ya. Maka nilai yang diarsir ini adalah setengah ditambah setengah ditambah setengah, berarti 3 per 2 ya. Jadi bagian yang diarsir seluruh gambar di atas adalah 3 per 2 ya. 1, 2, 3, berarti 3 per 2. Oke, perhatikan gambar B ya. Gambar B ada persegi panjang 2 buah ya. 1 buah kita arsir ya, total. Sedangkan yang 1 buah lagi kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2, kemudian setengahnya kita arsir. Maka nilai ini adalah 1 ditambah setengah, artinya 1 per 2 atau 1 setengah ya bacaannya ya. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan campuran ya, 1 per 2 atau 1 setengah. Inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Bisa paham ya? Oke, penyederhanaan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk bilangan yang paling kecil tanpa mengubah nilai dari pecahan tersebut. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi bilangan dan penyebut dengan angka yang sama. Oke ya, misalkan ada pecahan 2 per 4. Oke. Nah, kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira kita bagi dengan apa? Oh, kita bagi dengan 2. Maka bagian atasnya, bagian pembilang kita bagi dengan 2, sedangkan bagian penyebut juga kita bagi dengan 2. Oke ya. Maka masing-masing kita bagi dengan 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Jadi bentuk sederhana daripada 2 per 4 itu adalah setengah atau 1 per 2. Oke. Saya kira bisa dipahami ya. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan dapat dipahami.